Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati wa ikhwani rahimahullah. Ahlan wa sahlan di Tamyiz 3 level 3. Saya Ibu Rosi. Saya masih dipercaya untuk memegang koordinator di angkatan 5. Maka saya tidak bermaksud apapun kecuali untuk menguatkan pemahaman akan pelajaran-pelajaran selanjutnya di Tamyiz 3 level 3. Untuk pekan ini kita melakukan murojaah lagu-lagu yang tentunya sudah familiar sekali dengan lagu-lagu ini. Nah, kenapa saya membuat video ini? Supaya pemahaman akan lagu bukan hanya dinyanyikan, tetapi juga dipahami maksudnya, ya. Jangan sampai tahu lagu, tidak paham makna apa yang disampaikan dalam lagu tersebut. Nah, saya mencoba membedah apa sih maksud dari lagu Macam Tarkib. Macam tarkib. Nah, tarkib apa itu tarkib? Tarkib adalah susunan. Jadi susunan suatu, ada apa nih? Nah, suatu apa? Macam tarkib ada 2. Tarkib kalam, tarkib lafzi. Apa itu kalam? Kita tidak pernah mendengar kalam. Kalam adalah jumlah. Pada Tamyiz 2, kita hanya tahunya ini jumlah. Ya, memang kalam itu adalah jumlah ya. Jumlah itu bisa ada 2 ya. Jumlah tarkib kalam ada 2. Berarti jumlah mubtadaiyah, jumlah fi'liyah. Kalam itu sama dengan jumlah ya. Nah, sesudah ini ada lagi nih tarkib lafzi. Apa itu lafzi? Lafaz atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Apa ya katanya? Di sini A terbagi 2. Tarkib lafzi, bayinatul kalam. Apa itu bayinatul kalam? Bayinatul kalam dari katanya ini adalah bayinah atau penjelas dari si jumlah ini. Jumlah mana yang perlu dijelaskan? Ya ini. Nah, berarti ini semua ya yang mumayyiz tamyiz sampai ini berarti ada di kalimat ini. Tapi enggak semuanya. Ini bisa 1, 2. Ya, tapi ini biasanya ada di jumlah fi'liyah. Ini bisa di dua-duanya, ini bisa di dua-duanya ya. Contohnya gini. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Fatimah pergi. Nah, Fatimah pergi ke pasar mengendarai sepeda dengan anaknya yang bernama Hindun. Nah, kita harus cari mana jumlah mubtadaiyah yang merupakan susunan paling dasarnya, yaitu yang disebut tarkib minimalnya. Kalau tadi kan panjang sekali ya. Sebenarnya kalau kita bilang Fatimah pergi, ya orang sudah paham. Nggak usah ditanya, nggak usah perlu tanya mau kemana tuh nggak perlu ya. Nah, ada juga lafaz yang disebut dengan unsur kalam. Ya, karena dinamakan unsur kalam karena merupakan gabungan 2 kata ya
Ya, kalau mudhof ilaih bisa beberapa kata dijadiin satu ya, bisa ya. Nah, itu tidak membentuk unsur kalam yang bukan merupakan jumlah ya, jumlah, tapi dia merupakan unsur kalam. Atau zaman dulunya kita sebutnya apa? Si B jumlah. Ya. Sekarang kalau di sini adalah lagu pertama itu adalah lagu pembuka ya. Lagu pembuka untuk pemahaman bahwa susunan itu hanya ada tarkib kalam, tarkib kalam yaitu berupa jumlah, dan juga tarkib lafzi ya. Tarkib lafzi itu ada yang bisa panjang nih. Panjang banget ya, masih bisa panjang. Selanjutnya kita coba bedah mulai dari jumlah mubtadaiyah ya. Nah, jumlah mubtadaiyah tarkib minimalnya. Berarti susunan minimalnya. Nah, di sini mubtadaun khobarun. Nah, maksudnya mubtadaun khobarun ini mubtada dan khobar dua-duanya rofa. Ingat lagi ya lagu tamyiz 2 ya. Maf'ul itu i'rabnya selalu nasab. Fa'il itu i'rabnya selalu rofa. Mubtada khobar i'rabnya selalu rofa. Nah, demikian juga mubtadaun berarti ini adalah rofa nih rofa. Nah, khobar, muqaddam, mubtada, muakhir ini pun tarkib minimal. Kenapa disebut tarkib minimal? Ya nggak ada tambahan. Seperti tadi saya bilang, misalnya Fatimah pergi, itu mah jumlah fi'liyah ya. Sekarang misalnya Hamid adalah seorang ustadz, ya itu namanya tarkib minimal. Nih saya kasih contoh sebentar ya. Saya kasih contoh, Saya kasih contoh. Nah, ini. Ar-rajulu ustadzu. Laki-laki itu adalah seorang ustadz. Apa tarkib apa ini? Ini namanya tarkib jumlah ismiyah fi'liyah. Ya, fi'liyah mubtadaiyah. Ya pasti ini mubtadaiyah dimulai dengan isim ya. Berarti mana mubtadanya? Ini. Kenapa tahu ini tuh mubtada? Karena di awal. Biasanya mubtadanya itu dia berupa al-ma'rifah. Kadang-kadang enggak. Ya, biasanya kadang-kadang enggak karena ada kalimat selanjutnya yang lebih panjang ya. Ar-rajulu ustadzun. Nah, laki-laki itu adalah seorang ustadz. Berarti ini mubtada, ini khobar. Khobar itu adalah mengkhobarkan, memberitakan. Coba misalnya kalau saya bilang, laki-laki itu. Terus yang dengar ngerti nggak? Enggak kan? Laki-laki itu. Kenapa laki-laki itu? Pasti yang dengarnya nunggu. Apa laki-laki itu? Nah, dikhobar, diberitakan. Laki-laki itu adalah seorang ustadz. Nah, seperti itu ya. Ini mubtada khobar, ini namakan tarkib minimal karena tidak ada kata-kata tambahan atau bayinatul kalam. Ya, beda seperti misalnya gini. Laki-laki itu adalah seorang ustadz yang gemuk bernama laki-laki itu adalah seorang ustadz di desa yang tempat mengajarnya sekolah itu luas. Nah, seperti itulah ya, ada tambahan-tambahan kalimatnya seperti itu. Nah, demikian juga ini al-mar'atu, perempuan itu, si mubtada, pokok kalimat yang ingin diberitakan itu namanya mubtada. Kenapa perempuan itu?
Kalau hanya diberitakan aja kan tanpa ada penjelasan pasti ada ya. Nah, diberitakan lagi, ustadzatun adalah seorang ustadzah. Berarti ini adalah mubtada, khobar adalah jumlah mubtadaiyah yang paling minimal. Susunan tarkib minimal hanya mubtada dan khobar. Nah, mubtadaun, khobarun, khobar, muqaddam, mubtada, muakhir. Mana contoh mubtada muakhir? Nah, contohnya ini nih. Mana? Nah, ini. Coba pasti ingat ya, lagu Tamyiz 2 mengenai jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah diawali mubtada. Nah, seperti itu ya. Nah, ada kalimat yang situ berbunyinya khobar muqaddam adalah jar majrur dorob maduf. Nah, sekarang kita lihat ini kalimatnya didahului oleh jar majrur. Apakah dia bisa menjadi mubtada? Seperti lagu tadi yang Tamyiz 2, tentunya ini adalah tidak bisa menjadi mubtada karena dia hanya mengkhobarkan, menerangkan. Sekarang misalnya saya bilang seperti ini. Di dalam kelas, yang dengar paham nggak ya? Apa sih yang di dalam kelas? Siapa yang di dalam kelas? Nah, subjek yang ingin diterangkannya adalah si imro'atun ya. Fil fasli imro'atun, di dalam kelas itu ada seorang perempuan. Nah, seperti itu ya. Berarti ini khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, imro'atunnya adalah mubtada yang dibelakangkan. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran yang tadi, penjelasnya. Tarkib maksimalnya. Nah, tarkib maksimalnya pastinya ada induk kalimat ya. Ada mubtada, ada khobar. Induk nih, yang seperti tadi saya bilang induk. Selanjutnya bisa ada tamyiz, bisa ada hal, bisa ada badal, bisa ada taukid. Tapi bisa ada dan juga tidak bisa ada. Ya tergantung. Tergantung kepada si penyampai pesan. Apakah cukup dengan hanya kalimat minimal atau malah diperjelas sampai sedetil-detilnya, ya. Nah, demikian juga ini. Kalimat induknya harus ada ya, ada khobar, ada mubtada. Kalau khobarnya didahulukan namanya khobar muqaddam yang seperti tadi diberitakan. Oke, nah sekarang saya akan beri contoh sedikit ya. Kembali lagi. Nah, mana yang jumlah? Nah, kita dulu. Ini contohnya minimal nih, maksimalnya di fiil ya. Ini fiil. Nah ini coba ya. Kita lihat yang ini nih. Saya mau gedein lagi nggak bisa ya. Nih. Bukan ini cuma fiil ya. Enaknya yang mana ya? Ntar jangan latihan 6, coba yang latihan ini. Nah, seperti ini ya, ada di cerita pendek 6. Zalika sholihun. Ini kan kata tunjuk. Bisa nggak jadi mubtada? Bisa ya. Berarti ini adalah jumlah apa? Jumlah mubtadaiyah. Jumlahnya tarkibnya apa nih? Ini adalah kata tunjuk, ini adalah khobar. Berarti ini mubtada, ini khobar. Itu adalah sholih. Nah, sudah. Nggak usah ditanya lagi. Soleh yang mana? Nah, di sini ada kalimat baru.
titik ya. Huwa mudarisun. Bayangkan kalau di sininya nggak ada, nah ya si ininya nggak ada nih, si fi semacam huwa mudarisun. Boleh nggak nih kalimatnya? Ya boleh. Kenapa? Dia adalah seorang guru. Kalau si pemberi berita ingin memberikan keterangan lebih, nggak hanya dia seorang guru, maka dibutuhkan bayinah tambahan, kalam-kalam tambahan, ya dinamakan kalam tambahan. Berarti kalimat intinya mana? Ini huwa mudarrisun. Nah, fil madrasatil qaryati, di sekolah desa. Berarti ini apa nih di dalam tamis 3 nih? Kalau ada jar majrur dan ini apa ini? Mudhof ilaih. Apa nih kalimat penjelasnya? Ingat pada waktu tamis 3 level 2 jar majrur dimasukkan sebagai hal. Ya. Kenapa sih dimasukkan sebagai hal? Nanti ya. Jar majrur secara irob fi madrasati, irobnya adalah jar dan majrur. Ini huruf jarnya, ini isi majrurnya. Al-qaryati adalah ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Ini adalah fi madrasatil qaryatinya merupakan kalimat penjelas atau bayinatul kalam. Jadi bayinatul kalam seperti di lagu tadi, bisa ada dan juga bisa tak ada. Seperti itu ya. Seperti kalimat ini nih. Cuma zalika solih, itu adalah si soleh. Nggak perlu nanya lagi, oh itu zalika soleh, soleh yang gimana-gimana, nggak perlu. Tergantung penyampai berita ya. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya gini nih. Ini ada jar majrur dulu ya. Mana mubtadanya ya? Nah, kita cari ya. Kita baca dulu lah. Supaya terus kita pahami dulu lah. Fi ghurfati, fil ghurfatil julusi. Di dalam ghurfah itu apa ya? Ruangan nih. Julusi itu ruangan duduk. Ruangan duduk-duduk. Tahu namanya ruangan tamu lah ya. Abdullahi. Abdullah itu nama orang ya. Tulisannya gini nih. Abdu Allahi ya. Abdullah. Kalau di kita sebutnya si Abdullah ya. Di dalam ruang tamu itu ada Abdullah. Mana sih khobarnya? Oh, khobarnya ini didahulukan. Seperti yang tadi saya bahas ya. Berarti ini adalah mubtadanya. Kalau saya balik, Abdullah ada di ruang tamu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa sih khobarnya didahulukan? Ya, suka-suka si penyampai pesan bahwa ingin mengedepankan suatu maksud di dalam ruangan yang dikedepankan. Itu loh, di ruangan itu, di ruangan si tamu itu, kenapa di ruang tamu itu ada Abdullah? Nah, seperti itu ya. Jadi, Abdullahnya itu merupakan sosok yang ingin diterangkan. Berarti ini adalah mubtada yang dibelakangkan. Jadi, ini namanya masih tarkib minimal. Bisa ada dan bisa tidak ada untuk bayinatul kalam. Tergantung apa? Tergantung penyampai pesan. Kalau penyampai pesannya ingin memperjelas, ya silakan. Oke, seperti itu. Kenapa saya bawa ke bahasa-bahasa yang mudah ya? Bahasa kita sehari-hari dulu. Karena di Al-Quran itu tingkat kepelikannya tinggi. Oke, kita lihat lagi. Selanjutnya adalah lagu jumlah fi'liyah. Nah,
Jumlah fi'liyah, tarkib minimalnya. Tarkib minimal berarti susunan minimal. Ada fi'il sama fa'il. Ada macam-macam ya. Ada fi'il fa'il, ada fi'il maf'ul, ada fi'il maf'ul fa'il. Wah, banyak banget nih. Ini gimana caranya nih? Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Lari dia. Contohnya gini, fi'il fa'il hanya ada pelaku, nggak perlu maf'ul. Emang bisa ya? Suatu kalimat tuh nggak perlu objek tuh bisa? Ya bisa lah. Ya kan? Contoh, saya menangis. Sayanya itu adalah fa'il, menangis itu adalah saya itu adalah fa'il, menangis adalah fi'il. Butuh maf'ul enggak? Enggak. Apakah itu merupakan suatu jumlah fi'liyah? Iya. Memenuhi suatu standar jumlah? Iya. Karena apa? Ada fi'il dan fa'il. Kok nggak butuh maf'ul? Karena dia fi'il apa? Yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Nah ini. Yang kedua adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya, seperti misalnya, Ahmad makan ikan. Nah, kalau hanya saya tulis Ahmad makan, apakah itu merupakan suatu jumlah? Belum komplit, karena kalau makan itu makan apa? Si pendengar beritanya pun akan bertanya-tanya, karena makan itu memerlukan objek. Berarti ikannya itu adalah objek atau korban. Jadi Ahmad makan ikan, ya. Jadi ikannya itu objek, membutuhkan maf'ul. Makannya itu ya si akala, ya si akalanya itu akala Ahmadu as-samakata. Itu berarti as-samakatanya itu maf'ul, Ahmadnya itu fa'il, akalanya itu merupakan fi'il. Oke. Tapi terkadang fi'il ada yang maf'ul duluan, fa'ilnya belakangan, ya. Biasanya maf'ulnya itu nempel di fi'il tuh biasanya berupa domir, ya. Kalau diperhatikan coba deh, biasanya ada fi'il nempel ke domir. Nah, itu biasanya maf'ul. Fa'ilnya itu suka belakangan, ya. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Ini tarkib minimal. Berarti kalau di jumlah fi'liyah, tarkib minimalnya itu banyak sekali. Beda dengan jumlah mubtadaiyah ya. Jumlah mubtadaiyah tuh ya cuma 2, kalau nggak mubtada khobar muqaddam, mubtada muakhir. Tapi kalau bentuk-bentuknya fi'il 3, 4, 5 ada 5. Makanya di dalam jumlah fi'liyah kita harus cari itu kalimat intinya. Seperti yang tadi saya beritakan bahwa Fatimah pergi ke pasar mengendarai sepeda bersama anaknya yang bernama Hindun. Mana kalimat intinya? Zahabat Fatimatu tentunya. Kenapa? Karena kalau orang sudah menyampaikan zahaba, pergi, itu nggak perlu objek. Pergi kemana? Pergi ke toko atau ke pasar? Nggak. Kalau di bahasa Arab tuh nggak perlu diperjelas seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Fatimah pergi ke pasar, berarti Fatimah perginya saja itu merupakan suatu jumlah minimal, ya. Jumlah ini nih, fi'il fa'il. Nah, kalau ke pasarnya, berarti kan jar majrur ya. Zahabat Fatimatu ila suqi. Ke pasar, masuknya apa? Jar majrur. Itu masuk ke mana tuh? Ke bayinatul kalam ya. Bayinatul kalamnya apa ya? Jar majrur. Bentuknya apa? Dimasukkan ke hal. Fatimah pergi ke pasar
Dengan berkendara. Nah, pasti kalau dengan berkendara dalam keadaan kan, dengan berkendara naik sepeda, nah, berarti masuk hal lagi. Bersama anaknya, maaf, anaknya cewek apa cowok? Kita tulis aja cowok misalnya ya. Maaf. Maaf apa? Maaf bersama anaknya. Maaf, maaf ibni ha, ya kan? Maaf ibni ha. Nah, bersama anak laki-lakinya. Ya. Enggak dong, kan Hindun perempuan ya. Maaf. Hindun kan perempuan ya. Jadi bukan ibnu ya. Banatun ya. Binti berarti ya. Maaf bintiha. Nah, maaf bintiha berarti kan apa tuh? Maaf tuh dorof madrof ya kan. Masuk ke mana dorof madrof nih? Apakah masuk di hal, apakah masuk di pada? Nah, itu kan nanti penjelasannya ya. Kalau kita di tamis 2, tamis 3, ma'a, dorof madruf itu masuknya kemana tuh? Ya, nanti ada tuh apakah dimaksudkan ke maf'ul fi ya, apa maksudnya di hal ya. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, bersama anaknya, bersama anak perempuannya yang bernama Hindun. Nah, Hindun masuk ke mana nih? Masuk ke badal atau taukid? Ya, itu masuknya ke badal ya. Kok tahu sih Bu dari badal dari apa? Ya, nanti kita bahas ya. Oke, sebentar, saya lihat lagi lagu selanjutnya. Nah, ini tarkib ya. Tadi yang saya bilang ya, tarkib jumlah fi'liyah, ditentukan fi'ilnya, yang menentukan fa'il, maklum atau majhul. Nah, bagi para siswa yang bingung, terbalik-baliklah, maklum atau majhul apa sih? Nah, ya. Muta'addi, lazim, kadang terbalik ya, lazim. Lazim kadang disebutnya maklum. Maklum sebutnya lazim. Oke. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Nah, itu pasangan ya. Nah, kalau lazim ada kata la itu berarti tidak membutuhkan maf'ul, itu lazim. Muta'addi itu namanya membutuhkan maf'ul. Jadi di sini ya, pasangannya maklum itu majhul, pasangannya lazim muta'addi. Jangan terbalik, pasangannya lazim majhul. Kan karena saya juga dulu gitu. Ya, ini hanya joke ya. Sekarang kita akan ngebahas contoh-contoh tarkib. Ya, tarkib inilah yang minimal aja dulu. Karena untuk menentukan ini sebenarnya tarkibnya, kalimat intinya yang mana sih gitu ya. Mana nih? Kok terbalik-balik ya? Saya kira itu maf'ul apa? Bukan maf'ul gitu kan. Nah, kita coba ya. Kita coba. Yang tadi aja yang latihan 6 ya. Oke. Nah, Nah, ini apa ini? Ini apa ini ya? Halo. Istaro ya, itu istaro membeli ya. Siapa yang membeli? Mana fa'ilnya? Coba saya baca ya. Istaro Zaidun. Apa ini ayo? Zaid membeli apa? Pulpen. Berarti ini apa? Nah, mana fa'ilnya? Nah, kalau kita menerjemah, itu biasanya kita mulai dari fa'il dulu. Ya. Jadi, Zaid telah membeli pulpen yang baru.
Di toko itu amama. Di depan sekolah pada hari Arba'a, pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu siang, naharon. Mana fa'ilnya? Kita mulai terjemah dari fa'il ya. Zaid telah membeli. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ini fa'il. Ini apa ini? Ini maf'ul. Karena apa? Membeli itu kan butuh korban ya. Butuh objek ya. Boleh nggak misalnya gini nih. Saya tutup ya. Saya tutup lah. Cuma gini aja nih. Ishtaro Zaidun. Kira-kira yang pendengarnya ngerti nggak ya? Zaid telah membeli. Pasti nungguin dong, diem aja. Membeli apa? Nah, inilah. Membeli kolamal jadida. Nah, berarti ini adalah sifat ya. Ini kolamal jadida ini masih mausuf sifat. Jadi itu istilahnya ini adalah maf'ul yang berbentuk mausuf sifat ya. Yang ini yang disebutnya masih kalimat inti nih. Kalimat intinya ini aja nih. Ini ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Jadi kalau memang hanya istaro Zaidun, nah itu belum kalimat sempurna ya, belum kalimat lengkap. Tapi kalau sudah istaro Zaidun al-qolamal jadida ya. Al-qolamal jadida ini merupakan kalimat sempurna yang sudah ada fi'il, fa'il dan maf'ul ya. Beda yang tadi misalnya saya bilang saya menangis atau saya duduk atau saya berdiri. Nah, itu cukup fi'il sama fa'il saja. Nah, si penyampai berita ingin menyampaikan lebih detail. Lebih detail lagi sampai belinya di mana, letaknya di mana, pada hari apa. Boleh nggak sih? Ya boleh aja. Boleh ada dan boleh tidak ada? Boleh. Nah, sekarang ceritanya karena di sini dibilangnya cerita pendek. Nah, maka ditulislah sama si penulis seperti ini. Zaid telah membeli pulpen yang baru itu fi dukani. Nah, berarti ini kan jar majrur ya. Apa ini kedudukannya? Ya otomatis bukan maf'ul lagi lah. Apa di dalam tamyiz selama ini kalau ada jar majrur dimasukkan sebagai hal. Ya, hal berbentuk jar majrur. Amamal madrasati. Masuk apa ini? Maf'ul amama. Apa nih? Maf'ul apa yo? Menerangkan amama di depan waro khalf dzaraf. Maksudnya apa tuh? Maf'ul fi ya. Maf'ul fi ya, atau dzaraf apa nih? Makan apa zaman? Tempat berarti makan ya, bukan waktu ya. Nah, ini namanya dzaraf makan atau maf'ul fi. Berarti amamal madrasati ini wajib nasab ya, amama. Nah, amamal madrasati sebagai maf'ul fi ya, berupa dzaraf madruf. Yaumal arba'ah masuk apa ini? Yaumal arba'ai masuknya sama ya. Masuk ke maf'ul fi juga ini ya. Nah, masuk ke maf'ul fi disebutnya juga dzaraf zaman. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini tergantung penulis. Jadi kita harus tahu mana sih kalimat inti. Seperti ini ya. Saya akan berikan lagi contoh-contoh kalimat inti. Jadi pada pokok pembahasan adalah harus tahu kalimat intinya itu apa aja ya. Ini tadi jumlah fi'liyah. Ini jumlah mubtada'iyah. Nah, ini nih. Yaskunu solihun fi baitin jamilin. Mana kalimat intinya? Kita cari tahu dulu
Yaskunu itu menempati, soleh tinggal atau berdiam diri, ya. Apakah memerlukan objek? Ya, kita harus cari tahu, ya. Sekarang misalnya gini, soleh, dia tuh tinggal di situ gitu loh. Nggak perlu dijelaskan ulang, berarti ini fi'il muta'addi, fi'il lazim, ya nggak butuh memerlukan. Mana kalimat intinya ya, ini kalimat intinya ini aja. Kalau fi baitin jamilin, ini adalah pelengkap penderita. Maksudnya di mana kalau di dalam tangis? Ini masuknya ke hal. Fi baitin jamilin, di dalam rumah yang bagus. Ya. Jadi kalimat intinya ini. Nah, pada dasarnya kita belajar di tangis 3 itu cari susunan kalimat inti yang bukan merupakan kalimat tambahan. Intinya aja kita tahu. Ya. Standar-standarnya di situ aja. Nah, seperti ini. Apa nih? Abdullah wa apa nih? Wa zauza wa zauzu. Pasangan. Abdullah kerja Abdullahi wa zaujatuhu. Nah, berarti ini adalah apa ini? Nah, ini namanya jumlah mubtadaiyah kan? Mana mubtadanya? Harus dicari ya. Nah, kalau ini sini apa nih? Halimah. Zaujatuhu namanya Halimah. Nah, kita harus tahu nih Halimahnya sebagai apa? Khobar. Oh ya bukan, gitu ya. Kita akan bahas selanjutnya ya. Untuk pelajaran detailnya, ini hanya pembuka aja ya. Sekarang saya coba satu kalimat aja dulu ya, supaya nggak bingung. Kita coba contoh ini jumlah mubtadaiyah ya. Abdullah, nama orang ya. Abdu Allahi, berarti Abdullah. Wa zaujatu. Kenapa zaujatu? Kenapa nggak zaujati? Kenapa nggak zaujata? Yang ngikut si inilah. Ini kan rofa. Ini kan juga rofa. Ya kan? Berarti wa-nya ini apa? Atof. Maktufnya kemana? Maktuf ke sini. Apa? Ini Abdullah dan istrinya. Nah, istrinya namanya siapa? Halimah. Halimata, Halimati, Halimatu. Apa ini bacanya? Ini khobar bukan sih? Nah, coba kalau Halimahnya dihilangin. Abdullah wa zaujatuhu, nggak ada kalimahnya ya. Tutup aja nih cerutannya. Tutup nih. Tutup aja ya. Tutup nih sama saya. Terus tiba-tiba fi gurfati misalnya. Bisa nggak nih? Abdullah dan istrinya ada di ruangan tamu. Ya udah, ini khobarnya. Nah, terus ini sebagai apa? Nah, sekarang misalnya saya tutup si zaujatuhnya ya. Abdullah dan Halimah fi gurfatil julusi. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini yang dinamakan badal. Jadi Halimah itu badalnya si zaujatu. Kenapa? Karena kalau ditutup atau dihilangkan salah satunya tidak merubah arti. Ya. Abdullah dan pasangannya, Halimahnya saya tutup ya, di dalam ruangan tamu. Nah, kalau saya tutup lagi si zaujatunya, Abdullah dan Halimah di ruangan tamu. Nah, ini yang dinamakan badal. Mubdalnya yang mana? Ini, zaujatu. Kenapa zaujatu itu rofa? Karena ngikutin si Abdullah. Ya kan? Khobarnya yang mana? Ini. Bentuknya apa? Jer dan majrur.
Majrurnya berupa apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Ada lagi nih tambahan si pemberita. Pada yaumal ahadi, pada hari Minggu, masaan. Nah, di sore hari. Ini masuk apa ya? Masuk ke apa sih? Maf'ul apa ini? Masa iya sih? Kan di sini jumlah fi'liyah, jumlah mubtada'iyah. Kok ada maf'ul? Yaumal ahadi ini maksudnya pada hari Ahad, hari Minggu ya. Maksudnya ke maf'ul fih. Atau istilahnya bisa menjadi dhorof ya. Yaumal ahadi ini maksud ke maf'ul fih. Dulu pada waktu tamis 2 yang namanya maf'ul itu pasti saudaranya si fi'il. Tapi ini kita udah tamis 3 ternyata jumlah fi'liyah ya, jumlah ismiyah ada ini yaumal ahadi ya. Ini wajib nasab, nggak mungkin dia yaumul ahadi ya, nggak boleh. Karena ini wajib nasab ya, yaumal ahadi masaan. Jadi ini wajib nasab juga gitu loh. Jadi kita rubah pola pikir di tamis 2 bahwa maf'ul itu harus ada di fi'il. Nah, ini namanya maf'ul fihnya, bukan objek ya. Hanya keterangan waktu. Seperti itu. Oke, untuk sementara itu dulu. Saya harap dengan contoh-contoh yang sudah saya beritakan, untuk kalimat-kalimat pembuka ini sudah jelas apa yang dimaksud dengan lagu-lagu ini ya. Selanjutnya, insya Allah, kalau memang diperlukan, saya akan membedah contoh-contoh yang di dalam Al-Quran dengan pemilihan yang paling sederhana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.